Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Maria Ulfa selaku pesiar Baitullah yang alhamdulillah sudah bergerak di bidang ini selama 10 tahun ya teman-teman. Nah, beberapa dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pesiar Baitullah yang akhirnya menjadikan pesiar Baitullah itu mudah menyerah atau berhenti terlalu cepat dan akhirnya belum tercapai tuh impiannya bisa bolak-balik ke Baitullah ya. Saya akan sharingkan dari berdasarkan pengalaman saya dulu ya, sehingga teman-teman nggak mengulang kesalahan ini dan bisa lebih cepat. Oke, yang pertama kesalahannya adalah kurang bersungguh-sungguh gitu ya memegang impiannya. Kalau kita ingin sukses, pastikan kita itu punya sebuah alasan yang kuat kenapa kita harus sukses gitu, punya tujuan yang jelas gitu, sehingga ketika ada halangan, rintangan, tantangan, namanya usaha apapun gitu ya, pasti ada itu, kita akan cenderung tangguh gitu ya, nggak mudah menyerah karena kita punya alasan yang kuat dan tujuan yang jelas. Nah itu jadi niatnya. Berbicara soal niat ini juga dalam hal praktek gitu ya, dalam hal kita menjalankan ikhtiar sebagai seorang pensiar Baitullah, mengajak orang ke Baitullah gitu. Dari awal kita harus setting bahwa tujuan kita untuk menyampaikan kita adalah kepanjangan tangan Nabi Ibrahim, mengajak banyak orang ke Baitullah, menserukan banyak orang ke Baitullah. Tetapi kembali kita ingat bahwa Allah yang mengundang gitu ya. Jadi hasilnya kita serahkan kepada Allah. Nah, biasanya kita itu cenderung fokusnya kepada harus closing gitu. Akhirnya ketika niat kita nggak kita tata tuh, bahwa niat kita adalah menyampaikan kebaikan, bahkan menyampaikan saja kita udah dapat pahala loh gitu. Akhirnya kita cenderung mudah menyerah teman-teman, karena yang difokuskan adalah pada hasilnya gitu, closingnya, padahal closing itu udah ranahnya Allah. Tugas kita adalah ikhtiar, kita doa gitu, dan yakin aja ikhtiarnya seorang pensiar Baitullah itu nggak ada yang rugi buat kita, walaupun mungkin kita belum closing tapi kita udah dapat pahalanya. Nah itu yang harus disetting pertama sehingga teman-teman nggak mudah menyerah ya. Yang kedua adalah biasanya pensiar Baitullah baru ya, ini yang saya lakukan dulu adalah kepingin langsung action ya, baru dapat info nih, wah peluangnya bagus gitu ya untuk bisa membantu kita, terutama kita sendiri ya ketika daftar, dan keluarga kita untuk kita ajak ke Baitullah mudah, gratis gitu. Nah lihat peluangnya itu, senang lihat informasinya, akhirnya cepet-cepet tuh langsung action gitu ya, langsung datangi teman, saudara gitu, padahal nggak punya ilmunya gitu ya, nggak tahu cara menjelaskannya, nggak tahu cara menjawabnya gitu. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan, akhirnya kebanyakan adalah penolakan. Nah, penolakan itu terutama orang sekitar kita ya. Kita seperti saya dulu, saya belum pernah umroh, saya belum pernah haji gitu, saya bukan ustadzah gitu ya. Tiba-tiba saya biasanya ngomongin souvenir, jualan souvenir, tiba-tiba ngomongin umroh gitu. Pasti orang-orang terdekat yang mengenal kita gitu, itu cenderung pasti heran gitu, percaya nggak percaya gitu. Ya itu wajar. Kita sendiri aja kalau kita dihadapkan pada situasi kondisi kayak gitu ya jelas kita akan nolak karena kita belum percaya. Nah, oleh karena itu saran saya gitu ya untuk teman-teman cepat sukses adalah jangan langsung action gitu ya, tapi teman-teman harus mau belajar dulu, jadi ikuti sistemnya. Nah oleh karena itu saran saya kalau kepingin berhasil sih harus ada komunitas ya, komunitas mensupport gitu, seperti di kami itu ada komunitas sekolah bisa online JNC yang merupakan saya foundernya gitu. Di situ kita akan belajar bagaimana kita syiar Baitullah secara offline, bagaimana pendekatan ke keluarga kita, bagaimana gitu ya ke orang-orang terdekat, di mana masih belum percaya, kita belum umroh gitu ya, belum haji. Nah itu akan diajarkan. Terus bagaimana cara online, jadi kita punya jamaah di seluruh Indonesia bahkan luar negeri, walaupun kitanya ada di
di sini di rumah. Dan kalau online tuh enaknya orang nggak tahu kita belum umroh belum haji gitu ya. Nah akhirnya mereka bisa lebih percaya gitu ya jika branding yang kita bangun tepat, dan itu semua diajarkan bagi yang memang tidak bisa keluar rumah. Dan itu sudah terbukti banyak di komunitas kita yang alhamdulillah berhasil dengan itu gitu ya, ibu rumah tangga, karyawan yang waktunya sangat sedikit, alhamdulillah bisa sukses. Nah jadi harus ada komunitas, harus ada bimbingannya supaya teman-teman ini ibarat perang itu siap dulu gitu loh senjatanya gitu. Kalau perang nggak ada senjatanya, ditanya macam-macam gitu ya, nggak tahu, ditolak, akhirnya lama-lama menyerah. Nah mengantisipasi itu saran saya Masjid Arbaitullah Baru, jangan langsung action dengan menjelaskan sendiri gitu, tapi ikuti dulu sistemnya, belajar dulu ya, mau belajar dulu. Nah, nanti akan dibimbing, actionnya akan dibimbing, belajar sambil melakukan. Nah pasti senang ya. Terus yang ketiga adalah kebanyakan dari pensiar Baitul Baru itu cenderung melakukan sesuatu itu dengan hanya kemampuan mengingat otak. Artinya apa? Jarang nulis ya, jarang nulis apa yang harus dilakukan hari ini gitu. Terus yang terpenting adalah siapa saja yang mau kita silaturahimi untuk kita ajak umroh gitu, untuk kita ajak usaha, untuk kita tawari program solusi kemudahan ke Baitullah gitu ya, baik cash, nabung maupun gratis. Nah karena nggak melakukan ini, menulis ini daftar nama siapa aja yang mau kita silaturahimi, akhirnya mengandalkan ingatan. Ketika kita ingat, oh saya pingin kesini, si A, si B, si C, si D, si F gitu ya, ternyata sampai di F semuanya menolak, A menolak, B menolak, C menolak gitu, D menolak, F menolak. Akhirnya di alam bawah sadar kita ngerasa, wah kayaknya ini nggak mudah deh, teman saya semuanya, hampir semuanya menolak, padahal baru 6 orang sampai F ya. Dan kita lihat padahal di kontak WA kita bisa ribuan tuh, temen Facebook kita bisa ribuan, temen IG kita banyak, tetangga kita ya, orang yang mau yang di pengajian mungkin ya, komunitas pengajian, komunitas ibu-ibu sekolah anak kita gitu, sangat banyak gitu. Tapi karena kita nggak tulis, akhirnya kita terbatas pada hanya orang 6 yang menolak kita itu. Hanya kita cenderung menyerah di awal, padahal potensinya masih banyak gitu ya. Rezeki Allah itu masih luas gitu ya, dengan kita memperluas silaturahim. Jadi harus ditulis ya. Terus berikutnya kesalahan yang 4 adalah tidak menggunakan pihak ketiga atau tidak menggunakan sistem kerjanya. Artinya apa? Pengennya jelasin sendiri gitu. Sekali lagi, orang tuh biasanya mudah percaya kalau dengan ada pihak ketiga. Apalagi kita yang belum ada bukti sukses, kitanya belum membuktikan umroh bisa gratis gitu ya, kitanya belum ke Baitullah gitu, baik umroh maupun haji. Nah itu kan nggak mudah untuk bisa aja menjelaskan, tetapi ada beberapa hal yang tiba-tiba ketika kita jelasin panjang gitu, dia akan nanya kamu sendiri sudah umroh belum. Nah itu akan membuat kita kebingungan tentunya. Makanya saya sarankan menggunakan pihak ketiga. Pihak ketiga ini adalah apa? Bisa mentor kita ya, pembimbing kita, yang membantu untuk kesuksesan di usaha kita ini. Terus bisa juga dengan sistem yang sudah ada. Alhamdulillah di Sekolah Bisnis Online JNC ini sudah ada sistem auto closingnya secara online maupun secara offline. Jadi sudah ada polanya, teman-teman tinggal ikutin. Jadi nggak perlu pinter menjelasin deh orang baru, cukup undang saja. Nanti biar kami yang membantu menjelaskan. Kalau ada yang daftar, baik umrohnya, hajinya, atau kemitraannya gitu ya, mau bergabung dengan BIS Syariah Armina Daily-nya yang disiapkan oleh perusahaan gitu, maka teman-teman bisa dengan mudah gitu karena sudah ada sistemnya gitu ya. Jadi harus mau menggunakan pihak ketiga. Contoh hal terkecil aja, follow up gitu ya. Follow up itu menindaklanjuti orang yang sudah ikut ke seminar. Nah mungkin kita belum tahu caranya, nah bisa meminta tolong sama leader kita, sama mentor kita.
nanti akan dibantu bersama-sama, itu akan jauh lebih mudah. Intinya rendahkan hati kita, kosongkan gelas ilmu kita bekerja bersama-sama, saling at-ta'awun, saling kerjasama, insya Allah akan jauh lebih mudah, akan jauh lebih cepat teman-teman akan mencapai kesuksesan, menjadi seorang pesiar Baitullah yang sukses. Dan berikutnya yang kelima ya, kesalahannya adalah kadang-kadang kita itu kurang melibatkan Allah. Jadi ya saya kan udah doa mbak, saya udah sholat gitu, oke gitu, baik itu, tapi kita tambahin lagi gitu, setiap kita ikhtiar, misalnya kita mau silaturahim tuh gitu ya ke rumah teman saudara, nah itu libatkan Allah. Ya Allah, engkau yang menggenggam, engkau yang memiliki hati teman saya ini si fulan gitu, engkau yang melembutkan hatinya, maka lembutkan hatinya ya Allah supaya mudah menerima, terbuka menerima informasi dari saya ya tentang solusi umroh ini, dan lembutkan hatinya untuk segera bergabung bersama dengan kami menjadi jamaah umroh Arminareka. Nah seperti itu teman-teman, jadi selalu melibatkan Allah. Nyebar brosur juga sama, ya Allah jadikan satu brosur ini menjadi manfaat buat orang yang menerima, dan engkau lembutkan hatinya untuk bisa daftar melalui saya. Nah itu terus bangun komunikasi terus itu, karena kalau kita sholat saja ya, sholat kita 5 waktu atau 7 waktu gitu ya, sama sunnahnya. Setelah itu berdoa, itu dihitungan dalam satu hari itu sekitar hanya 1 jam 2 jam, padahal kita dikasih Allah 24 jam. Nah sisanya itu ya kita terus libatkan Allah, kita bangun komunikasi dengan Allah, dzikir, apapun itu, kita melangkah gitu ya, kita libatkan Allah, kita melangkah syiar, kita melangkah untuk membantu rekan kerja kita mungkin ya, dan lain sebagainya gitu, itu kita selalu libatkan Allah. Insya Allah semuanya bisa jadi lebih mudah dan teman-teman bisa mencapai kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baitullah, salam miliarder, sukses sehat kayak berkah. Allahu Akbar.